Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi pemirsa TV semua. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan sehat walafiat ya. Alhamdulillah. Senang sekali kita dapat berjumpa dalam program jarak jauh TPUP Edukasi Generasi. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Mama Setiawati akan memberikan materi tentang pelajaran kelas 6 yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan, juga perkembangbiakan pada hewan. Nah, setelah kalian mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian dapat satu mengetahui dan memahami tentang perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Yang kedua, kalian dapat membedakan hewan yang berkembang biak dengan ovipar, vivipar, dan juga opovivipar. Nah, yang ketiga, Ibu mengharapkan kalian dapat mengetahui juga perkembangbiakan tumbuhan baik secara generatif maupun secara vegetatif. Yang keempat, kalian harus mengetahui juga atau dapat mengklasifikasikan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan secara vegetatif. Tentunya semua ini dengan benar ya. Baiklah anak-anak, kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan menyaksikan tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan pembelajaran IPA. Kali ini Ibu akan membawakan pembelajaran tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Yang akan kita pelajari sekarang adalah perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sambil menundukkan kepala. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, siapa saja yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, semua hadir ya. Kemudian, coba siapa yang tidak mengerjakan PR kemarin? Alhamdulillah, semua juga mengerjakan. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, kalian masih ingat tidak? Coba, kemarin Ibu belajar atau menerangkan tentang apa? Ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Sebelum itu, kalian harus mengetahui dulu apa dari tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, agar kalian mampu mengetahui dan memahami tentang perkembangbiakan pada hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya, kalian juga dapat membedakan hewan yang berkembang biak secara ovipar, kemudian secara vivipar dan opovivipar. Yang ketiga, kalian mampu mengetahui perkembangbiakan pada tumbuhan ya, baik itu secara generatif ataupun secara vegetatif. Nah, yang keempat, kalian juga dituntut mampu mengklasifikasikan ya perkembangbiakan daripada tumbuhan itu, yaitu mana yang termasuk vegetatif dan mana yang termasuk generatif. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian Ibu akan menayangkan video ya, silahkan kalian tonton dulu sebentar ya, dilihat, dan nanti kita akan bahas bersama-sama.
Ya, udah ya melihat videonya? Yuk, kita mulai dengan perkembangbiakan pada hewan. Nah, di sini ada perkembangbiakan secara pipipar atau melahirkan, atau juga apa namanya? Beranak, boleh ya, beranak, melahirkan sama saja. Pada umumnya, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah jenis mamalia atau binatang menyusui ya. Ciri umum yang dimiliki oleh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan yaitu tentunya hewan itu melahirkan atau beranak. Itu ciri umum ya, ciri umum semuanya. Kemudian adapun ciri khususnya apa? Nah, ciri khususnya yang pertama, memiliki daun telinga. Coba kalian perhatikan atau ingat-ingat, bayangkan. Tadi di video ada ya, memiliki daun telinga itu bagaimana? Nah, besar ya telinganya. Apalagi gajah besar sekali ya. Kemudian juga memiliki kelenjar susu. Nah, ada kelenjar susunya. Tentunya untuk apa? Menyusui. Kemudian mengandung anaknya ya di dalam rahim. Yang terakhir menyusui. Hewan apa saja yang termasuk ke dalamnya? Nah, banyak. Gajah, boleh ya. Kambing, iya kambing. Kemudian ada lagi harimau, kera, ya, tikusnya. Tikus banyak sekali, di rumah ibu juga banyak tikus. Nah, itu cepat sekali berkembang biaknya. Nah, sebelum kalian berlanjut ya, untuk apa berkembang biak, Bu? Kalau ada yang bertanya begitu, karena apa? Untuk melestarikan keturunannya ya. Makanya kalau tikus cepat sekali ya berkembang biaknya. Kemudian yang kedua, berkembang biakan secara opipar atau bertelur ya. Nah, pada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur umumnya adalah pada unggas ya, dan juga beberapa jenis ikan. Tentu kalian tahu ya, ikan. Ada ikan mas. Nah, itu kan ada kecil-kecilnya ya. Itu melalui telur dulu ya, bertelur dulu. Nah, kemudian menetas, nah itu ya. Nah, ciri umumnya menghasilkan telur yang nantinya akan menetas dan menjadi anak. Sedangkan ciri khusus yang dimiliki oleh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu kebalikan daripada hewan yang melahirkan ya. Tidak memiliki daun telinga. Kemudian tidak juga memiliki apa? Kelenjar susu. Karena apa? Hewan yang bertelur tidak menyusui anaknya. Coba, hewan apa saja yang termasuk atau yang termasuk ke dalam hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Sering ya kalian lihat ada ikan. Ya, tadi contohnya sudah dibilang ada ikan. Ayam juga ya, ayam di sekitar kalian. Nah, burung. Kemudian angsa. Ada juga apa yang suka di air tuh berenang apa? Nah, yang satu lagi selain angsa, bebek. Ya, betul ya. Bebek. Sama itu berkembang biak dengan cara bertelur. Sampai di sini ada yang kurang dimengerti? Ya, baik, akan Ibu lanjutkan. Yang ketiga, perkembangbiakan secara opipar atau bertelur dan beranak. Apa itu ya opipar? Opipar adalah salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur dan telur tersebut tetap berada di dalam tubuh induknya. Sampai telur itu bagaimana? Menetas ya. Adapun ciri dari binatang opipar yaitu pada embrionya yang berkembang biak dan tumbuh di dalam telur ya. Kemudian setelah cukup umur, telur tersebut akan menetas dan anak hewan keluar dari tubuh induknya ya. Apa contohnya yang termasuk ke dalam hewan yang berkembang biak secara bertelur dan beranak? Banyak sekali ya. Ada hiu, nah, ada juga ikan pari ya. Mungkin ya buaya, ular, semacam ular sanca, adapun ular piton ya, dan juga bisa anaconda.
Nah, masih banyak lagi contoh-contoh hewan yang termasuk ke dalam perkembangbiakan secara opipar. Silahkan kalian cari ya, baik di melalui internet ataupun bisa juga bertanya kepada kakak kalian atau ibu kalian. Kemudian tadi disebutkan juga perkembangbiakan hewan itu ada yang secara tidak kawin ya. Tadi ada satu, yang pertama ada secara apa tadi? Coba yang masih ingat? Iya. Yang pertama ada tunas ya, ada contohnya hewan itu hidra ya, berkembang biak dengan tunas. Kemudian ada juga yang membelah diri. Nah, itu seperti apa? Membelah diri spora ya gitu. Kemudian jamur atau ya, contoh realnya jamur. Kemudian ada juga yang fragmentasi atau termasuk ke dalam contoh fragmentasi itu kalau nggak salah cacing ya. Nah, ini sengaja ibu tidak bahas di sini, silahkan kalian cari ya lebih dalam apa saja yang termasuk ke dalam hewan yang berkembang biaknya secara tidak kawin. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya kepada perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Coba masih ada yang mau ditanyakan tidak? Ya, cukup ya. Kita lanjutkan perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama secara generatif ya. Perkembangbiakan secara generatif itu atau perkembangbiakan secara kawin ini dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari kepada kepala putik atau kepala ya, dari serbuk sari itu nanti jatuh ke kepala putik. Nah, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh bulu serbuk atau bulu serbuk sari ya yang menuju ruang bakal biji. Kemudian sel kelamin atau spermatozoid masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Nanti kalian bisa melihat lagi videonya, ada ibu tayangkan tentang perkembangbiakan secara generatif ya, yaitu terjadinya penyerbukan. Bunga merupakan alat reproduksi yang berfungsi sebagai tempat penyerbukan dan tempat pembuahan. Bunga terdiri dari dua alat kelamin jantan pada benang sari dan alat kelamin betina pada putik. Anter merupakan kepala sari, tempat pembentukan dari serbuk sari. Ovari merupakan bakal buah, tempat pembentukan dari sel telur. Di dalam ovari mengandung spor dan ovul sebagai bakal biji. Di dalam anter mengandung spor atau serbuk sari. Serbuk sari akan berkembang membentuk pollen grain. Proses penyerbukan terjadi di mana serbuk sari akan jatuh di atas kepala putik. Setelah proses penyerbukan dilanjutkan dengan proses pembuahan yang terjadi pada bakal biji atau ovul. Pada proses pembuahan, bagian dari serbuk sari akan bertemu dengan sel telur. Setelah terjadi proses pembuahan, terbentuklah embrio. Embrio akan berkembang menjadi biji. Biji mengalami suatu proses pertumbuhan dan perkembangan membentuk kecambah. Nah, kemudian setelah itu baru ya di dalam bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin atau spermatozoid dengan sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah berkembang menjadi daging buah. Nah, itu sekilas tentang perkembangbiakan pada tumbuhan secara kawin. Selanjutnya, satu lagi yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan secara tak kawin atau vegetatif. Nah,
Di sini dijelaskan perkembangbiakan tak kawin atau vegetatif merupakan perkembangbiakan yang tanpa dilalui adanya pertemuan atau peleburan sel kelamin. Oleh karena itu, hasil perkembangbiakannya sifatnya itu akan sama seperti induknya, ya. Sedangkan perkembangbiakan tak kawin pada tumbuhan dapat terjadi baik secara alami maupun secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yang alami, misalnya contohnya tunas, ya. Coba tunas. Contoh yang berkembang biaknya dengan tunas, coba sebutkan. Nah, ada yang tahu ya? Betul. Pisang bisa ya, pohon pisang. Kemudian ada lagi, silakanlah nanti kalian cari ya. Ada yang contohnya dengan umbi, kemudian ada juga rizoma dan yang lainnya, silakan kalian cari ya. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan itu bisa dilakukan dengan mencangkok ya. Adapun dengan setek, kemudian ada yang menyambung, menempel dan merunduk ya. Nah, itu anak-anak tentang perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Sampai di sini bisa dimengerti? Nah, kalau kalian penasaran silahkan ya, tanyakan, mumpung masih ada waktu. Atau lain kali saja boleh ya, tanyakan, jangan segan ya. Nah, itu sekarang Ibu akan memberikan tugas ya. Silahkan tugasnya kalian cari ya, contoh-contoh, jangan terlalu banyak. Contoh dari yang tadi belum diterangkan sama Ibu itu tentang perkembangbiakan pada hewan secara tak kawin ya. Coba digali oleh kalian. Kemudian, nah ini yang terakhir Ibu meminta kalian mencari juga contoh tumbuhan yang berkembang biak baik secara kawin ataupun tak kawin, sehingga kalian nanti bisa mengklasifikasikan ya, mana yang termasuk ke tumbuhan yang berkembang biak secara kawin dan mana yang termasuk tumbuhan yang berkembang biak secara tak kawin. Nah, itu saja mungkin yang Ibu sampaikan. Jangan lupa ya kalian setelah pembelajaran hari ini dihafalkan lagi ya, dan juga jangan lupa tugasnya. Nah, rupanya pembelajaran dari Ibu cukup sekian, ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, itu materi yang kita saksikan bersama untuk hari ini ya. Ibu rasa cukup. Bagaimana? Kalian sudah paham? Ya, alhamdulillah ya. Kalau boleh belum paham, silahkan kalian. Juga Ibu mengatakan cari di mana di internet. Kemudian, mari kita simpulkan pelajaran hari ini. Ya, kemudian hari ini kita belajar tentang apa tadi? Yang pertama yaitu tentang perkembangbiakan pada hewan, ya, di mana diantaranya ada perkembangbiakan itu secara ovipar, kemudian ada secara vivipar, dan juga ada yang berkembangbiak secara ovovivipar. Kemudian perkembangbiakan pada tumbuhan terdiri dari apa tadi satu? Perkembangbiakan secara vegetatif dan juga ada yang secara generatif. Untuk tugasnya, silahkan kalian tulis di buku tulis kalian ya. Kemudian boleh kalian foto nanti kirim via WA ya ke Ibu langsung ya. Kemudian mungkin pelajaran ini cukup sekian ya. Jangan lupa ya kalian tetap bersemangat ya. Semoga terus sehat ya. Untuk belajar tentunya ya, bersemangat untuk belajar. Kemudian jangan lupa pula ya kalian tonton terus program jarak jauh, pembelajaran jarak jauh di TV UPI Generasi Edukasi Generasi ya. Tentunya waktunya setiap hari Senin dan hari Kamis pukul berapa? 9 sampai 12 ya. Nah, sampai jumpa anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.